Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga tugas video presentase ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Maka tidak lupa juga kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai presentase, alangkah baiknya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Saputri dari Prodi Teknologi Pendidikan Kelompok 1 di Universitas Muhammadiyah Bone. Baiklah, langkah selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang perkembangan teknologi pendidikan di negara maju dan berkembang. Perkembangan awal teknologi pendidikan. Pada awalnya, teknologi pendidikan berkembang sebagai bidang kajian di Amerika Serikat. Meskipun demikian, menurut beberapa penulis Amerika Serikat mengakui bahwa para pendahulu atau nenek moyang teknologi pendidikan kebanyakan berasal dari luar Amerika Serikat. Gerakan untuk mengembangkan teknologi pendidikan sebagai bidang kajian di Amerika Serikat dimotori oleh James Devine pada tahun 1915 sampai 1969, di mana James Devine ini merupakan seorang guru besar tetap di bidang teknologi pendidikan di University of Southern California atau USC, dan Devine ini juga dianggap sebagai bapak teknologi pendidikan. Perkembangan awal teknologi pendidikan di Indonesia. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia boleh dikatakan mengikuti perkembangan yang ada di Amerika Serikat. Seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat, perkembangannya tersebut dimulai dengan digunakannya media atau alat peraga untuk menunjang kegiatan pengajaran. Perbedaan perkembangan teknologi di Indonesia dan di Amerika Serikat yaitu, jika di Amerika Serikat dengan menggunakan demokrasi liberalnya yang memungkinkan tumbuhnya pemikiran dan tindakan oleh masyarakat. Sedangkan di Indonesia sendiri dengan digunakan demokrasi terpimpinnya memerlukan izin atau restu dari pemerintah untuk mengembangkan pemikiran dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan. Masalah yang paling mendasar yang mempengaruhi masalah pendidikan adalah masalah lulusan satuan pendidikan atau sekolah, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Menurut sejumlah pakar pendidikan, cenderung tidak mempunyai nilai tambah sehingga muncul kesan bahwa orientasi satuan pendidikan adalah kegiatan yang bersifat rutin saja, tidak punya arah yang jelas. Untuk lebih spesifiknya, Hasbullah pada tahun 2007 dalam konteks otonomi pendidikan mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan adalah: 1. Masalah kurikulum, yang kedua masalah sumber daya manusia, yang ketiga masalah dana, sarana, dan prasarana, yang keempat organisasi kelembagaan, yang kelima masalah perundang-undangan, yang keenam masalah pembinaan dan koordinasi. Landasan perkembangan teknologi pendidikan. Usaha khusus yang terarah dan terencana bukan sekedar menambah apa yang kurang, menambal apa yang berlubang, dan menjahit apa yang sobek. Menurut Banati, bukan doing more of the same ataupun doing it better of the same, melainkan doing it differently untuk menjamin hasil yang diharapkan. Banati pada tahun 1991. Pendekatan yang berbeda adalah pendekatan yang memenuhi 3 persyaratan, yaitu 1.
Pendekatan isometik. Pendekatan isometik yaitu yang menggabungkan berbagai kajian atau bidang keilmuan seperti psikologis, komunikasi, ekonomi, manajemen, rekayasa, teknik, dan sebagainya ke dalam suatu kebulatan tersendiri. Dua, pendekatan sistematik, yaitu dengan cara yang berurutan dan terarah dalam usaha memecahkan persoalan. Tiga, pendekatan sistematik, yaitu yang menjamin adanya nilai tambah dari keseluruhan kegiatan dibandingkan dengan bila kegiatan itu dijalankan sendiri-sendiri, dan sistematik yaitu pengkajian secara menyeluruh.